Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang P5. Belum kita mulai tentang pembelajaran P5, kita berdoa dulu ya nak ya, agar semuanya dipelancar. Untuk ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu absen dulu ya, agar Ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ibu absen terlebih dahulu. Untuk Alvin, hadir tidak? Hadir. Ya. Nazwa Aulia, hadir? Hadir. Ya, semuanya hadir ya, nak? Hadir. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. P5 itu apa sih, nak? Ada yang tahu tidak? P5 apa? Nah, di sini P5 yaitu nih P5 dan PPRA, tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya pandai mengolah sampah. Yaitu yang dimaksud P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu PPRA itu profil pelajar Rahmatul lil Alamin. Nah, di sini Ibu P5-nya akan membuat tentang kreativitas pengolahan dari sampah. Sampahnya di sini ada 3, ya kan? Sampah organik, terus sampah anorganik, dan sampah B3. Kenapa sih harus sampah dan kenapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Karena kita itu harus apa? Menjaga kebersihan. Anadofatu minal iman. Bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi Ibu menggunakan sampah-sampah di sekeliling sekolah kita untuk membuat kreativitas ya, agar sampah itu berguna, ya nak. Di sini Ibu akan menjelaskan nak, apa aja pengertian dari sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terurai dengan mudah oleh mikroorganisme. Sampah ini biasanya berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Contohnya seperti sisa makanan, ya kan? Daun-daun kering. Lalu serpihan kayu. Lalu kulit buah-buahan dan sayur-sayuran atau kotoran hewan. Jadi sampah organik itu sampah yang basah, yang melembab, itu namanya sampah organik. Lalu sampah non-organik. Nih, sampah non-organik. Coba nak, nih sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti logam, kaleng, terus kertas atau baterai elektronik. Seperti sampah B3 juga seperti itu nak. Nih, sampah B3-nya bahan berbahaya atau beracun seperti batu baterai. Itu sampah yang sangat beracun ya. Nah, dari sini sudah paham? Sudah. Oh, baik ya.
biar lebih paham, Ibu putarkan dulu ya untuk video-video tentang sampah, ya kan, manfaatnya sampah. Tapi sebelum Ibu memutarkan video, kita ice breaking dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah. Zam zam aram zam zam duri 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 zam 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 aram zam zam aram zam zam duri 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 zam 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 ada api duri 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 zam 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 ada api duri 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 zam zam. Aram zam zam duri 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 zam 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 aram zam zam duri 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 zam 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 ada api duri 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 zam zam ada api duri 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 zam 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 aram zam zam duri 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 zam 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 aram zam zam duri 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 zam 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 ada api duri 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 ada api duri 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 zam zam aram zam zam duri 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 zam zam aram zam duri 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 zam zam ada api duri duri zam zam ada api duri 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 zam zam aram zam duri 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 zam zam aram zam duri duri zam zam ada api duri 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 zam zam ada api duri 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 zam zam. Baiklah anak-anak, tadi kita udah ice breaking ya. Ice breaking itu gunanya untuk menimbulkan semangat agar kita belajarnya lebih semangat lagi. Coba kita tepuk semangatnya dulu yuk. Tepuk semangat. Iya, semangatnya hari ini luar biasa. Nah, sekarang kalian duduk dengan rapi. Disimak videonya ya. Artian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Ikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam.
Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Dasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Kenapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, sen, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Ya,
Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham? Baiklah. Di sini Ibu akan melanjutkan tentang materi tentang sampah. Ibu akan merefleksi kalian paham tidak sampah-sampah tersebut ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti di sini ada gambar-gambar tentang sampah organik, anorganik, lalu B3. Kalian disilang ya, sampah mana dan di mana letaknya, sampah organik yang mana, non-organik yang mana, dan sampah B3 yang mana. Ibu bagikan ya anak-anak ya. Nanti kalian dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ini pekerjaannya individu ya. Nanti setelah selesai, Ibu minta salah satu teman mewakilinya ya untuk maju ke depan menjelaskan tentang sampah tersebut. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan. Iya. Oh, udah banyak yang selesai ya? Ya, sudah belum? Baik, sudah ya. Ibu minta perwakilan dari teman-temannya. Yuk, dari sini dulu. Siapa yang mau maju? Umaira. Ya, tepuk tangannya untuk Umaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan menjelaskan tentang sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik terdiri dari tulang, kulit semangka, kulit apel, dan anorganik terdiri dari kaleng, botol bekas, dan plastik. Sampah B3 terdiri dari ini botol suntikan, terus ada baterai, dan ini limbah. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Yuk. Ya, selanjutnya manggili temannya lagi. Ya, tepuk tangan buat Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan tentang sampah. Yang pertama organik, anorganik, B3. Organik adalah botol, plastik, dan anorganik kulit semangka dan apel, B3 baterai dan limbah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Ya, selanjutnya. Siapa lagi nih? Oh iya, maju tuh. Cika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik terdapat pada tulang ikan, kulit semangka, dan kulit apel. Sampah anorganik terdapat pada kaleng, botol gelas, dan plastik. Sampah B3 adalah limbah, baterai, dan suntik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Ya, baik anak-anak. Tadi kita udah mengerjakan tentang LKPD. Nah, sekarang kita akan memulai membuat kerajinan tangan, yaitu kita akan mencari limbah sampah di lingkungan sekolah kita. Sebelum memulai, kita menyanyikan dulu gerakan lagu tentang P5 ya. Tentang apa sih Nak tadi? Dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, untuk semuanya anak-anak berdiri ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, bergedenya dan juga gotong royong berdiri, tahib dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berdiri dan Tuhan, gotong royong mandiri, aktif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari teman untuk mengambil sampah di lingkungan sekolah ya. Baik, ayo anak ambil sampah di depan, kita mencari sampah.
Dapat nak? Apa? Oh ya, itu yang akan kita gunakan ya untuk mengerjakan ini kerajinan tangan. Ayo kita masuk. Ini sudah ada teman kita untuk mencari sampah di lingkungan sekolah kita ya. Tadi mengambil ini ya nak ya, mengambil botol dan pipet, sedotan. Ini biasanya anak-anak itu kalau minum es dibuang sembarangan ya kan. Sekarang kita gunakan untuk kerajinan tangan. Nanti ini caranya, botol ini kita potong ya. Potong begini. Lalu kita tempelkan, ditaruh sini, ya kan? Agar bermanfaat. Bisa kita buat tempat pensil, ya kan? Bisa buat tempat uang kalau kita mau menabung, ya kan? Nah, yuk sekarang anak-anak mulai membuat kreativitas kesenian pelajar profil Pancasila. Coba Rifa dulu. Ada tinggal tempel. Ayo, kerjakan. Dia. Itu kok nggak gunting? Ini wae.